Banjir itu hanya akibat. Sebabnya adalah hujan. Dan faktanya jutaan orang pun lebih suka hujan daripada kemarau. Jutaan orang selalu merindu hujan. Maka hujan pun selalu turun tanpa peduli omongan orang. Sekalipun jutaan manusia mencacinya, jutaan manusia menghujatnya, hujan selalu turun tepat waktu. Hujan tetap akan turun, karena hujan tahu selalu ada orang yang mengingatkan kehadirannya. Entah karena cinta atau benci, atau karena bosan dengan kemarau berkepanjangan. Karena mereka yakin bahwa setelah hujan selalu ada pelangi yang indah. Lalu kenapa banjir? Tentu menjadi penting untuk kita bahas, tapi bukan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Karena banjir juga adalah anugerahnya. Biarkan menjadi tugas para pemikir bangsa ini. Kita hanya berkontribusi untuk memberikan masukan atas persoalan-persoalan ini. Terlalu banyak hujan juga tidak baik. Banjir terus-menerus pun menjadi luka. Tapi patut direnungkan, karena manusia terus membenci dan mencaci, lalu mengeluh dan pesimis dalam hidupnya. Untuk apa menangis bila yang ditangisi adalah sebuah realitas? Maka pada setiap banjir yang terjadi, selalu meninggalkan jejak hikmah. Bahwa untuk apa menghakimi atau memvonis orang lain berlebihan? Untuk apa membenci terus-menerus? Bukankah banjir akibat hujan pun bisa melanda manusia? Sama sekali tidak perlu ada banjir, amarah dan kebencian, karena manusia hanya bisa mengambil hikmahnya dari setiap peristiwa, setiap realitas untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pada setiap banjir selalu menegaskan hukum bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Banjir tidak mengenal tempat. Rumah orang kaya, rumah orang miskin, kantor, kandang sapi, apalagi rumah penduduk. Banjir tidak mengenal strata sosial. Banjir bisa menggenangi setiap tempat dan pemukiman siapapun. Begitu pula manusia, sama rendah, sama tinggi di hadapan Ilahi Rabbi. Dunia ini pun sebenarnya sudah kebanjiran manusia. Dunia ini pun sebenarnya sudah dipenuhi manusia dengan bergaya hidup boros, bahkan merusak alam. Dan banjir manusia pun pasti ada konsekuensinya. Manusia yang terjebak pada kedangkalan, kebingungan, hingga semakin merusak alam. Dan setiap banjir selalu meninggalkan pelajaran bahwa begitu pentingnya kita menjaga alam. Siapapun tentunya sepakat bahwa air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan satu-satunya pembeda antara bumi dengan planet lain.
Airlah yang menyebabkan bumi layak dihuni oleh manusia. Siapapun juga tahu bahwa air bisa menjadi sumber bencana. Dan banjir adalah sebuah bukti bahwa begitu dahsyatnya bencana yang disebabkan oleh air. Oleh karena itu, mengkaji air dalam bencana tidak akan kalah menarik dari mengkaji efek bencana yang disebabkan oleh air. Jika air adalah faktor penting penyebab bencana, barangkali pandangan kita hari ini tentang air akan menentukan cara-cara mengatasi bencana yang disebabkan oleh air. Tapi air kadang pula datang dalam sebentuk gerimis yang romantis. Di lain waktu, hujan turun seperti air yang dicurahkan dari langit. Hujan dan air selalu menyibakkan misteri dan inspirasi. Kita pasti mengenal bau tanah basah setelah hujan. Dan bagi saya, bau tanah basah setelah hujan adalah bau yang sangat eksotis. Tanah basah berpadu dengan rerumputan akan menciptakan sensasi bau yang benar-benar membangkitkan imajinasi. Sebuah perpaduan yang sempurna. Air mengajarkan kita makna filosofi, bahwa ia selalu mengalir ke tempat yang rendah, mengisi ruang-ruang yang kosong, lalu kemudian ia menuju ke muara.